Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu pertama mengenai mata kuliah Etika Bisnis dengan saya Winanda. Hari ini kita akan mempelajari konsep dasar etika. Di minggu pertama ini mungkin teman-teman pernah mendengar etika. Etika sendiri memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya etos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Berarti kalau kita bicara etika sendiri, ini adalah nilai-nilai cara hidup yang baik, aturan-aturan yang baik, dan segala sesuatu kebiasaan yang dianut dari satu orang ke orang lain. Jadi dari generasi ke generasi lain, ke generasi lain. Jadi etika itu terbentuk bukan di satu generasi saja, tapi sebelum generasi sebelumnya, mungkin 4 5 generasi sebelumnya. Nah, menurut dari bahasa, kalau dilihat dari bahasa Indonesia KBBI, etika sendiri adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam suatu masyarakat. Nah, etika sendiri itu dibagi dua. Terdapat kategori, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Nah, apa sih etika deskriptif? Etika deskriptif itu kita bicara tentang tingkah laku moral secara luas. Jadi kita bicara adat istiadat, kita bicara kalau dalam adat istiadat ya, itu di dalamnya ada bahasa, ada tutur kata, lalu ada bermacam-macam dalam situ. Nah, terus anggapan yang baik seperti apa di daerah tertentu dalam adat istiadatnya, apa yang buruk, ada yang apa yang boleh ataupun yang tidak boleh. Nah, untuk yang kedua, etika normatif ini terbentuk atas dasar norma yang terbentuk dari masyarakat. Etika normatif itu sifatnya memerintah, jadi harus jelas, tapi tidak memutuskan siapa yang perilaku yang pantas atau tidak pantas. Okay. Dan yang ketiga adalah meta etika, yaitu dari kata Yunani yang melebihi atau melampaui. Jadi ada meta mempelajari tentang logika khusus dan ucapan-ucapan yang etis dalam masyarakat. Nah, kita lanjut ke moral. Mungkin pernah mendengar kata-kata moral. Moral sendiri itu adalah prinsip dan harapan yang membantu individu atau kelompok mengendalikan perilaku mereka. Ya, ada beberapa kaidahnya dalam moral sendiri, yaitu kaidah sifat baik dan kaidah keadilan. Apa sih sikap baik? Itu maksudnya adalah kita harus berupaya dengan cara untuk lebih banyak menghasilkan sesuatu yang positif daripada yang negatif. Ada kaidah keadilan. Di sini kita bicara tentang adil, terhadap adil, baik dan buruknya. Jadi keadilan. Nah, tahapan-tahapannya dalam kita bicara tahapan dalam perkembangan moral itu ada 3, yaitu ada tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Apa sih pasca prakonvensional? Yaitu kalau kita bicara berarti bicaranya usia dini, bahwa anak itu berarti dari kecil bahwa ada hukum, ada sesuatu yang baik dan buruk.
Ada tingkat konvensional. Nah, ini biasanya sudah kita bicara ke remaja. Jadi di situ sudah mulai ditegakkan perilakunya, norma-norma umum sudah diarahkan untuk berdasarkan norma-norma yang ada. Ada disebut dengan pasca konvensional, yaitu sudah dianggap dewasa bahwa si um, anak itu sudah mengetahui baik dan buruk dan tanggung jawabnya apabila melakukan sesuatu. Nah, kalau kita bicara etika, etika dan etiket. Sebelum kita masuk ke persamaannya, apa sih etika, apa sih etiket? Nah, etika mungkin kita sudah mengetahui. Etiket itu berasal dari bahasa Inggris yaitu etik. Itu kita bicara tentang sopan santun. Nah, ada beberapa persamaannya, yaitu keduanya itu ya mengatur manusia secara normatif. Yang kedua, memberi petunjuk apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, perbedaannya itu kalau etiket itu menyangkut cara sesuatu perbuatan yang harus dilakukan. Etika tidak terbatas pada yang dilakukan perbuatannya aja, tapi memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket itu hanya berlaku dalam pergaulan. Oke. Sedangkan etika itu selalu berlaku mau orangnya adat ataupun tidak. Nah, sedangkan etiket itu sifatnya relatif, sedangkan etika sifatnya absolut. Nah, kalau etiket itu memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika itu dari batiniah. Nah, mungkin di sini ada beberapa memang tentang teori-teori etika, yaitu ada yang kita nyebutnya egoisme, utilitarisme, deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Apa sih sebenarnya egoisme? Egoisme itu sebenarnya adalah paham yang mengatakan bahwa manusia itu memang harusnya selfish atau untuk dirinya sendiri. Oke. Jadi beranggapan bahwa etika egoisme itu menganggap bahwa diri sendiri adalah lebih baik dari diri sendiri, keutamaannya itu lebih baik daripada keutamaan kepentingan orang lain. Jadi kita boleh mengorbankan kepentingan orang lain untuk dirinya sendiri. Itu adalah teori etika egoisme. Nah, ada yang kedua, utilitarisme. Nah, ini yang mungkin yang disebut sering banyak dipakai. Kenapa? Karena dalam utilitarisme itu memandang bahwa yang dikatakan dengan etis itu adalah ketika suatu kegiatan atau suatu pendapat atau suatu ini lebih banyak kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Semakin banyak kepentingan bersama, kepentingan masyarakat luas atau negara, itu maka semakin etis dia. Kalau kita bicara dari sisi utilitarianisme. Nah, ada yang ketiga disebut deontologi. Apa sih deontologi? Deontologi itu pada dasarnya dia berbeda dengan kedua yang sebelumnya, egoisme dan utilitarisme, yaitu dia itu inti prinsipnya tidak memandang bahwa baik buruknya itu dari tindakan, itu dari konsekuensi. Jadi pada dasarnya baik buruknya itu bukan dihitung dari konsekuensi suatu tindakan tersebut.
Nah, ada yang disebut dengan teori hak. Teori hak ini adalah perbuatan yang dianggap baik bila perbuatan yang tidak tersebut sesuai dengan HAM. Kalau kita bicara hak asasi manusia, di Indonesia itu ada 9 hak berdasarkan undang-undang, yaitu hak hidup, berkeluarga, memberikan memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Nah, yang terakhir adalah teori keutamaan. Nah, apa sih teori keutamaan? Teori keutamaan itu pada dasarnya itu apabila orang yang disebut tidak etis, apabila tidak mampu memenuhi kepentingan yang bersangkutan. Jadi teori ini tidak mempertanyakan tindakannya, tapi pertanyaan mengenai sifat-sifat dari karakter yang dimiliki seseorang agar bisa disebut dengan manusia. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau kita bicara GGC atau Good Corporate Governance, itu prinsipnya adalah tata kelola yang baik, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang yang tetap. Oke, mungkin ini akan kalian bisa baca di lebih lanjut di makalah yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.